Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Tuhfatul Ahbab, kitab yang memuat terkait manaqib dari salah satu Habib Ba'alawi tentang keistimewaan para ulama-ulama Ba'alawi. Dalam kitab ini saya menemukan satu pernyataan dari Habib Abdullah Al-Haddad yang pernyataan ini sangat sombong dan menurut saya tidak mungkin terjadi. Tetapi inilah kitab Ba'alawi seringkali memuat dongeng atau cerita yang pada intinya untuk mengunggulkan para keturunan-keturunan fakih muqaddam. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, akan langsung saya masuk pada inti pembahasan. Kitab yang akan saya baca adalah kitab Tuhfatul Ahbab. Di sini tak ubahnya dengan kitab Tadhkirunas, tak ubahnya dengan kitab Syarhul Ainiyah, dan tak ubahnya kitab Al-Huror yang memuat ratusan dongeng-dongeng khurafat dan kesombongan-kesombongan Habib Ba'alawi. Dan saya kaji kitab Ba'alawi ini untuk membuktikan kepada publik yang masih tidak percaya bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi ini seringkali mengunggulkan klannya, bahkan seringkali mengatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tetapi di kalangan mereka dianggap sebagai hal yang terjadi. Sehingga ketika dibaca oleh para pembaca dari kitab-kitab Ba'alawi, maka pembaca akan menyimpulkan bahwa ulama-ulama Ba'alawi memang orangnya top markotop, punya keramat yang luar biasa. Dan itu adalah tujuan mereka, agar dikagumi oleh para pembaca dari kitab karya-karya mereka. Yang akan saya baca ini di halaman 264. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan karena berdasarkan saya benci kepada klan Ba'alawi, tidak. Tetapi saya membongkar kitab-kitab Ba'alawi untuk menunjukkan kepada publik bahwa inilah apa yang ditulis oleh moyang-moyang Ba'alawi yang isinya kesombongan-kesombongan dan juga dongeng-dongeng khurafat. Penonton bisa simak teks yang saya tampilkan di layar, kemudian saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kalamihi aliyadulana min arba'atin minas sadati minal faqihil muqaddami wasaqofi wal muhdari wal idrusi wal ana aliyadulana minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakulu idza askilu alal hadisi ahwa sahihun au ghairu sahihin khuduhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdhatan. Jadi akhudu ini adalah fi'il mudhari yang menunjukkan mutakalim wahdah, jadi mengikuti wazan yaf'ulu. Cuma di sini bertemu dua alif ya, dua hamzah. Asalnya akhudu. Ketika ada dua huruf yang sama, ini seringkali diganti dengan harokat panjang. Jadi dibaca
ahuduhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Artinya apa? Artinya di antara sabdanya, yaitu sabda dari Abdullah Al-Haddad, adalah sebagai berikut. Kewibawaan kami ini berasal dari 4 orang ulama, yaitu dari Faqih Muqaddam, dari As-Saqaf, dari Al-Muhdhar, dan dari Al-Idrus. Dan kini wibawa kami berasal dari Nabi. Nah, ini kan sebuah pernyataan dari Habib Abdullah Al-Haddad, ini mewakili secara keseluruhan Kabib Ba'alawi, bahwa Kabib-Kabib Ba'alawi ini adalah klan yang mulia, dan kemuliaan mereka ini berasal dari 4 arah, yaitu dari Faqih Muqaddam, kemudian dari As-Saqaf, kemudian Al-Muhdhar, dan dari Al-Idrus. Ini yang dari sabda. Tetapi ada satu lagi kemuliaan yang tidak bisa dielakkan, yaitu kemuliaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan lagi-lagi mengunggulkan nasabnya, bahwa mereka dengan pede dan penuh keyakinan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, sehingga mereka menganggap bahwa klan mereka adalah klan yang berada di dalam kasta tertinggi. Mereka merasa paling mulia. Bahkan kemuliaan mereka ini dari berbagai arah, yaitu dari 4 arah yang dari golongan sabdah, kemudian 1 arah ini yang dari Rasulullah. Berarti kemuliaan klan-klan Ba'alawi ini dari 5 arah, yang 4 dari arah sabdah, yang 1 dari Rasulullah langsung. Ini betapa mereka ini selalu membanggakan nasabnya, selalu mengunggulkan klannya, bahwa mereka ini merasa orang yang termulia. Ya, pernyataan semacam ini, apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, ini mewakili dari keseluruhan Habib-Habib Ba'alawi. Di sini kan teksnya memakai aliyadulana. Lana di sini kan domirnya domir mutakalim ma'al khair. Jadi sekalipun yang mengatakan Habib Abdullah Al-Haddad, tetapi ini mewakili untuk seluruh Habib Ba'alawi. Ya maka wajar ketika kita melihat mereka itu suka merendahkan orang lain, suka meremehkan kiai-kiai pribumi, dan seringkali merendahkan orang-orang yang bukan dari golongan mereka. Karena apa? Ya karena mereka itu merasa mulia. Bahkan kemuliaannya tidak tanggung-tanggung dari 4 arah yang dari sabdah, yaitu dari Faqih Muqaddam, dari As-Saqaf, dari Al-Muhdhar, dan dari Al-Idrus, dan 1 lagi yang langsung dari Rasulullah. Jadi mereka itu kebanjiran kemuliaan, langsung kesipratan kemuliaan yang datangnya dari Rasulullah langsung. Pantaskah orang yang mengaku sebagai wali kutub kemudian membanggakan nasab, mengunggulkan golongannya? Ini kan nggak pantas. Nggak pantas sama sekali. Orang yang mengaku sebagai kekasih Allah tapi masih mengunggulkan nasab, padahal nasab itu begitu remeh-temeh. Nasab dalam pandangan saya itu nggak ada artinya sama sekali, karena manusia itu mau keturunan dari orang yang tidak benar. Kalau manusianya benar, ya orang tuanya ini tidak bisa disangkut pautkan, karena yang dihisap nanti ya diri kita sendiri, tidak mengekor kepada orang tua kita. Ketika kita benar, tanpa pandang bulu kita itu keturunan siapa, ya sudah, yang dihisap adalah amal kita. Nasab ini tidak berperan sama sekali nanti di yaumil kiamat. Jadi buat apa membanggakan nasab kalau bukan untuk urusan duniawi, ya kan? Itu 1. Kemudian yang kedua, ini yang muskil terjadi, bahkan saya rasa tidak mungkin terjadi, apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad sebagai berikut. Ia juga berkata, maksudnya yang berkata adalah Habib Abdullah Al-Haddad, jika sebuah hadis ini tidak jelas bagiku apakah hadis tersebut sahih atau tidak, maka aku meminta klarifikasi langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernyataan yang konyol, pernyataan yang bohongnya luar biasa. Ketika Habib Abdullah Al-Haddad ini bingung dalam urusan hadis, misalnya membaca hadis kemudian bingung, ini hadisnya sahih atau bukan.
Maka Habib Abdullah Al-Haddad ini langsung tanya ke Rasulullah, langsung klarifikasi ke Rasulullah. Entah bagaimana cara klarifikasinya, wong Rasulullah sudah wafat jauh sebelum Habib Ba'alawi lahir, dan khususnya sebelum Abdullah Al-Haddad lahir. Berarti bisa disimpulkan Habib Abdullah Al-Haddad ini ya nggak terhitung seringkali jumpa Rasulullah dalam kondisi nyata, bukan dalam mimpi. Kita bisa lihat teksnya di situ. Akhudhuhu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakdzotan. Di situ memakai teks yakdzotan dalam kondisi nyata. Jadi seakan-akan Rasulullah ini masih hidup, sehingga ketika Habib Abdullah Al-Haddad ini bingung, apakah hadis ini hadis sahih atau hadis ini bukan sahih. Dalam kebingungan itu, Habib Abdullah Al-Haddad langsung tanya ke Rasulullah, klarifikasi langsung ke Rasulullah dalam kondisi nyata. Nah, ini kan berarti nggak kaleng-kaleng. Pernyataan semacam ini adalah pernyataan yang tidak kaleng-kaleng. Jadi ulama-ulama selain Ba'alawi itu nggak ada yang buat pernyataan semacam ini. Bahkan ulama ahli hadis sekalipun, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam lain, imam ahli hadis, ini ketika muskil dalam urusan hadis, nggak pernah membuat satu pernyataan, saya langsung tanya ke Rasulullah. Karena apa? Ya karena Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Nasai, dan imam-imam yang lain adalah ulama yang waras. Wong Rasulullah sudah wafat, bagaimana mau tanya langsung ke Rasulullah? Ya kan? Jadi nggak pernah membuat satu pernyataan, karena sekali lagi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, dan imam-imam lain itu adalah ulama ahli hadis yang waras. Sehingga tidak pernah membuat satu pernyataan, kalau saya muskil atau kesukaran membedakan apakah hadis ini sahih atau bukan, saya langsung tanya ke Rasulullah. Berbeda dengan Habib Abdullah Al-Haddad, ya berani membuat satu pernyataan konyol dan bohong. Kalau saya sukar membedakan hadis apakah sahih atau bukan, maka saya langsung tanya ke Rasulullah. Tanyanya gimana? Apakah Rasulullah itu hidup lagi sehingga bisa ditanya? Karena di sini teksnya memakai yakdho, memakai bahasa tanya dalam kondisi nyata. Berarti kan Rasulullah ya hadir. Habib Abdullah ini jumpa Rasulullah duduk bersama membahas satu persoalan terkait hadis. Berarti kan langsung belajar ke Rasulullah. Nah ini Muhyiddin, coba kritisi hal-hal yang semacam ini. Saya tunjukkan kitabnya. Ini dalam kitab Ba'alawi, yaitu dalam halaman 264. Jadi Anda bisa dicek itu. Teksnya nyata, jelas. Tidak perlu penafsiran bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad ini benar-benar menyimpang, benar-benar bohong. Sekali lagi, untuk para muhibbin, gunakan akal waras kalian. Saya sodorkan ini kitab Tuhfatul Ahbab, buka di halaman 264. Terkait pernyataan Habib Abdullah Al-Haddad yang mengatakan kalau saya kesukaran untuk membedakan apakah hadis ini sahih atau bukan, maka saya tanya langsung ke Rasulullah. Menurut Anda tanggapannya gimana? Sedangkan Rasulullah sudah wafat jauh sebelum Ba'alawi ada. Apakah Rasulullah hidup lagi? Kan nggak mungkin. Nah inilah pengakuan-pengakuan dari Habib Ba'alawi agar dianggap hebat oleh para pembaca dari kitab-kitab mereka. Iya, kalau pembaca yang tidak waras akan langsung percaya, akan langsung menganggap, wah berarti Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah wali yang biasa berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi nyata. Tapi beda dengan saya adalah santri yang dari dulu terlatih kritis. Saya akan mengecek satu makalah sekalipun dari ulama, akan saya cek kebenarannya. Ketika pernyataan dari ulama tersebut, pernyataan yang mengandung kebohongan, ya saya katakan ini bohong. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin Rasulullah sudah wafat, kemudian ditanya terkait hadis. Bagaimana Rasulullah hadis ini apakah sahih atau bukan? Kemudian Rasulullah datang duduk bersama dengan Habib Abdullah Al-Haddad.
Atau Habib Abdullah Al-Haddad yang mendatangi Rasulullah kemudian duduk bersama sambil ngopi sambil ngerokok misalnya, ya kan nggak mungkin. Nah ketika nggak mungkin, kayak gini masih dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Pernyataannya saja pernyataan yang konyol dan bohong. Inilah kitab Ba'alawi. Maka untuk para muhibin, gunakan akal waras kalian. Saya berkali-kali sodorkan kehurafatan yang ada dalam kitab Ba'alawi. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar Anda semua, agar kalian semua ini berpikir waras dan berpikir cerdas. Jangan hanya karena tulisan itu Arab, Anda tidak berani mengkritisi. Selain Al-Quran dan Al-Hadis itu ya boleh dikritisi. Wong di Arab itu ya bahasanya Arab. Koran saja bahasanya Arab, majalah aja bahasanya Arab kok. Nah ini kan sebuah pernyataan yang tidak mungkin terjadi. Jadi dua yang saya kritisi di halaman 264. Yang pertama yang saya kritisi adalah terkait bahwa kemuliaan para klan Ba'alawi ini langsung dari Rasulullah. Ini dalam kata lain mereka merasa sebagai orang yang berada di kasta tertinggi, orang yang mulia, orang yang punya wibawa langsung dari Rasulullah. Ini yang saya kritisi adalah dalam kesombongannya. Kemudian yang kedua, yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad yang mengatakan bahwa ketika saya kesusahan untuk membedakan apakah hadis ini sahih atau bukan, maka saya langsung klarifikasi ke Rasulullah dalam kondisi nyata. Ini tidak mungkin terjadi. Berani apaan? Ini nggak mungkin terjadi. Ini hanya akal-akalan Habib Abdullah Al-Haddad dalam membuat satu pengakuan yang tidak pernah terjadi, sehingga di kemudian waktu Habib Abdullah Al-Haddad itu namanya dipuja, dipuji, diagung-agungkan sebagai walinya para wali, orang yang biasa jumpa dengan Rasulullah dalam kondisi nyata, padahal tidak pernah terjadi. Karena apa? Karena orang yang pernah bertemu Rasulullah dalam mimpi pun ini akan mendapat berkah yang tiada tara. Dalam mimpi saja loh, jumpa Rasulullah dalam mimpi ini akan mendapat berkah yang tiada tara. Dan biasanya ya tidak suka dipublikasikan terkait mimpinya kepada Rasulullah. Ini malah dikitabkan ini. Jumpa dalam kondisi nyata kepada Rasulullah dikitabkan. Wes, saya nggak percaya. Yakin saya nggak percaya. Sekalipun brandingnya adalah wali kutub. Ya monggo untuk muhibin jika mau mempercayai apa yang saya baca ini ya silahkan. Tetapi gunakan akal waras kalian bahwa Rasulullah sudah wafat. Andaikan Rasulullah bisa menjumpai orang yang masih hidup pun dalam mimpi. Kalau dalam kondisi nyata dipanggil, hei Rasulullah, ini hadis sahih atau bukan? Kemudian Rasulullah datang. Nah ini kan ya lelucon ini konyol, ini bohong. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Semoga penonton ini tercerahkan atas apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.